Timur dan di belakang saya ini adalah gerbang Masjid Jami Sumeneb. Dan konon Masjid Jami ini merupakan satu dari 10 masjid tertua di Indonesia. Ih, keren banget ya dan bersejarah pastinya. Ngomong-ngomong sejarah, kita cari makanan yang punya cerita dan sejarah di balik kelezatannya. Yuk. Pulau yang ada di utara Surabaya ini sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya. Salah satu jejak sejarah yang begitu tersohor adalah Masjid Jami Sumeneb. Masjid ini dibangun oleh keluarga keraton Sumeneb pada tahun 1779. Nah, kelar belajar sejarah, kita akan belajar dengan masak makanan jadul Sumeneb langsung dari ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Silvi kan. Benar banget, Mbak. Nah, ini dia nih Mbak Silvi nih. Kita mau masak Masak pae pae, ya. benar sekali. Makanan khas Madura. Dan masih muda nih. Masih bisa ya Mbak ya masak paenya? Alhamdulillah. Padahal udah masih. jarang banget kan masakan ini? Dapat dari nenek saya dulu. Oh gitu. Benar Wih, sekali. resep rahasia. Ya, orang Madura biasa menyebutnya masak pae. Masak pae ini mirip dengan kue pai dari Belanda yang disesuaikan dengan lidah orang Madura. Masak pae biasa disajikan sebagai makanan pembuka atau camilan. Wah Mbak Silvi nih saya udah banyak banget nih motong wortelnya. Wah, udah beres tuh Mbak Silvi juga ya? Ya, sudah cukup? Udah cukup ya? Ya. Banyak. Nah kalau masak pae ini kan juga dicampur sama telur ya? Benar. Nanti kita campur sama telur, sama garam, nanti kita oven. Pae terbuat dari kentang rebus, telur ayam dan mentega. Kentang dihaluskan dan diaduk dengan telur ayam dan mentega. Nah ini untuk masih adonan paenya nih, belum kuahnya ya Mbak ya? Nah, Nah setelah proses pencampuran kentangnya, terus telur, mentega. terus ini saya sudah siapkan loyang, nanti kita panggang. Oke, kita panggang. Baru kita bikin kuahnya begitu ya Mbak ya? Nah, ini sudah tercampur Mbak, saya sudah siapkan loyangnya. Waktunya kita bentuk nih paenya. Nah, di sini sudah ada loyang. Nah kalau misalkan nggak di oven bisa diapain nggak Mbak? Dikukus nggak apa-apa atau gimana? Tidak apa-apa, tapi kan kita sudah kebiasaan sama yang di oven. Sudah rata. Ah, Di atasnya diolesin sama telur kocok. oke. Nah ini di atasnya ditambahin telur lagi. Biar kenapa nih Mbak? Rasanya biar tambah mantap dan warnanya tetap cantik. Oh jadi agak mengkilat gitu ya? Ya, benar. Adonan pae kemudian diloyang, 30 sampai 40 panggang menit ya? selama 30-45 menit hingga matang. Nah, untuk kuah paenya menggunakan daging ayam kampung yang sudah ditumis bumbu, lidah sapi asin yang sudah direbus hingga asinnya hilang, wortel, dan kacang polong. Sedangkan bumbu kuahnya air kaldu ayam kampung, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang yang sudah digoreng, saus tomat, merica, dan mentega. Tumis bawang putih halus dengan mentega untuk dimasukkan ke air kaldu. Nah sambil nunggu paenya matang kita bikin kuahnya ya Mbak ya? Benar. Pakai air kaldu. Saya sudahkan air kaldu ayam. Rebusan ayam kampung ya Mbak ya? Benar. Biar lebih gurih. Agar larut sempurna, air kaldu dan saus tomat dicampur sebelum air mendidih. Setelah mendidih, masukkan bawang putih dan mentega tumis. Nah sambil nunggu paenya matang kita bikin kuahnya ya Mbak ya? Benar. Pakai air kaldu. Bahannya adalah bawang merah, bawang putih, dan daun bawang goreng, lalu ayam bumbu, lidah, dan wortel. Kacang polong yang sudah matang dimasukkan paling terakhir agar teksturnya tidak hancur. Nah ini tadi udah dimasukin kacang polong dan udah mendidih nih. Waktunya kita makan ya. Kentangnya dulu. Oh iya, Nunggu. kita nunggu paenya, ternyata belum matang. Nah, paenya udah matang nih. Waktunya kita icip-icip. Wah, saya mau makan. Ada yang udah makan duluan. Ini masak pae juga kan ya? Iya. Gimana rasanya? Nyaman. Itu artinya apa? Saya nggak ngerti. Enak banget, Pak. Oh, enak banget. Rasanya kayak apa ya? Kita harus cobain ya. Harus dikit. Siap, kita makan. Satu porsi masak pae terlihat sedikit namun mengenyangkan. Kentang sendiri sebetulnya adalah karbohidrat dan ini adalah sebagai dasar untuk orang-orang yang diet ya. Mereka misalnya supaya gulanya tidak terlalu tinggi.
Masak pae yang penuh dengan lauk ini juga kaya akan nutrisi. Dan satu piring masak pae ini nih, ada daging ayamnya, lidah, dan kentang. Karena memang masak pae ini dibawa dari orang Belanda dan campurannya pakai kacang polong. Dan kacang polong ini memang banyak di Belanda, sering dipakai untuk salad. Nah, kalau di Madura nih dicampur, dimasak. Masak pae adalah wujud kolaborasi budaya Madura dengan Belanda. Namun ujungnya tetap sama, cita rasanya. Tetaplah cita rasa khas Nusantara. Habis bersih semua. Pokoknya nih masak pae Madura nyaman empuk, enak.